Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di sesi kedua mata kuliah Teori Perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas tema tinjauan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pengujian undang-undang. Kami ingatkan mahasiswa agar senantiasa membaca modul dan bahan-bahan lainnya untuk memperluas cakrawala pengetahuan, khususnya terkait tema yang akan kita bahas. Kami juga senantiasa mengingatkan agar mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme atau tempel salin dalam berdiskusi, karena hal tersebut akan mempengaruhi pada penilaian mahasiswa. Mahasiswa juga diwajibkan untuk menuliskan sumber bacaan sebagai acuan dalam diskusi. Mahasiswa juga diminta untuk menjawab tes formatif di setiap pertemuan. Tujuan umum sesi kedua ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan pengujian perundang-undangan. Kegiatan belajar pertama, mahasiswa akan mempelajari posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, khususnya terkait dengan lembaga yudisial di Indonesia. Pada kegiatan pertemuan ini, mahasiswa juga akan mempelajari Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, mengkaji secara yuridis normatif terkait pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Kegiatan belajar kedua, mahasiswa akan mempelajari hak gugat terkait dengan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, definisi dan ruang lingkup hak gugat atau legal standing. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, yaitu gagasan keberadaan Mahkamah Pengadil Undang-undang sebenarnya telah muncul saat dalam rapat Badan Persiapan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 15 Juli 1945. Anggota BPUPKI Muhammad Yamin pertama kali yang mengusulkan agar Mahkamah Agung atau sebelumnya disebut Balai Agung diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Kewenangan ini berupa membandingkan setiap produk undang-undang dengan 3 sistem norma, yaitu Undang-Undang Dasar, Hukum Syariat, dan Hukum Adat. Ide tersebut tidak disepakati. Supomo menyampaikan keberatan Undang-Undang Dasar dibangun menurut prinsip yang tidak didasarkan trias politika. Jumlah sarjana hukum di awal kemerdekaan belum cukup. Supomo juga menyebutkan perlu studi banding tentang Mahkamah Konstitusi di Austria, Cekoslovakia, dan Jerman. Model pengujian undang-undang setidaknya terdapat 2 cara, yaitu desentralisasi atau tersebar di berbagai tingkatan, dengan mengintegrasikan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam fungsi Mahkamah Agung yang sudah ada, atau centralized terpusat di satu lembaga atau constitutional court. Model ini banyak dipraktikkan di negara Eropa kontinental dan negara demokrasi baru seperti Afrika Selatan, Korea Selatan, termasuk di Indonesia. 4 hal latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme. Yang kedua, mekanisme check and balance. Yang ketiga, penyelenggaraan negara yang bersih dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pijakan yuridis atas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang, peradilan sengketa kewenangan konstitusionalitas lembaga negara, peradilan perselisihan hasil pemilu, peradilan pembubaran parpol, dan peradilan atas pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Model putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku atau legally null and void, putusan konstitusional bersyarat, conditionally constitutional,
putusan inkonstitusional bersyarat, conditional unconstitutional, putusan yang menunda pemberlakuan putusan, limited konstitusional, dan putusan yang merumuskan norma baru. Masing-masing ini punya model tersendiri yang bisa saudara-saudara pelajari atau rekan-rekan pelajari pada buku-buku yang sudah tersedia. Tapi rekan-rekan juga bisa untuk memberikan masukan dan pengejawantahan dari apa yang sudah disampaikan dalam sesi kedua ini. Terima kasih, selamat belajar dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.